Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Agrogen Orchid. Untuk kali ini kita lagi mau nyemprot ini kota apa mas? anggrek dong dengan insektisida dan pupuk. Nah, kalau misalkan mau nyemprot, itu yang perlu diperhatikan tangkinya aman, pasti ya. Pasti ya Jadi mas. jangan sampai bekas nyemprot rumput dipakai untuk nyemprot anggrek. Usahakan bajunya juga ketutup, minimal lengan itu ketutup, jadi untuk mengurangi paparan dari insektisidanya ke tubuh kita. Masker mas, aku jaluk ya. Jadi ini salah satu juga yang perlu diperhatikan, pakai masker ya. Kayak Nanti corona ya habis mas ya. nyemprot mandi, cuma berarti isuk kok ngadus. Tangi turu cahyamu ceritanya. Oh, oke. Tangi turu sijak ngonten iki. Jadi kalau misalkan mau nyampur, itu kita kasih air dulu, dikit. Habis itu yang kita masukkan ke dalam ini, itu urutannya, itu memang sudah ada prosedurnya ya. Jadi kalau misalkan mau nyampur-nyampur yang dilarutkan, itu urutannya, kalau misalkan kita mau nyampur insektisida atau fungisida dengan pupuk, itu dahulukan insek atau funginya dulu baru pupuknya. Pupuk itu terakhir. Itu salah satu poin pentingnya kalau misalkan kita mau nyampur. Tapi kalau terpisah boleh. Kalau kebetulan kan kali ini kita mau nyemprot, ada ini insektisidanya Traversa, ini untuk kutu-kutuan. Terus nanti yang kedua kita pakai Agus, itu untuk tungau. Ada bakteri. Bakteri ini nanti untuk membantu menguraikan unsur hara yang belum bisa terurai dan membunuh bakteri jahat yang ada di media maupun tanaman itu sendiri gitu kan. Jadi ini isinya bakteri baik. Terus ini kita ada tambahan zinc, udah jelek padahal nggak bisa kewaca kayak. Tapi kalau zinc itu fungsinya untuk membantu fotosintesis. Jadi kalau misalkan media asam itu dia membantu pertumbuhan. Terus nanti untuk yang terakhir kita ada pupuknya ini, dari produk dari Habanero untuk NPK cairnya. Jadi ini pupuk daun. Untuk urutan pencampurnya, jadi meskipun tadi sudah kita singgung yang awal itu adalah insektisidanya, itu urutan untuk pencampuran itu yang paling awal itu yang paling susah larut. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bubuk, ada yang cair, berarti bubuknya dulu gitu kan. Nah, sekarang ini dulu. Ini WG, itu granul bentuknya apa ya? Singkatannya WG. Itu pokok butirannya gede-gede gitu loh. Kalau yang cair nanti berikutnya. Ini yang pertama ya. Kalau Traversa, ini kita cukup pakai 1 sendok. Jadi kira-kira satu kemasan ini bisa untuk 4 sampai 5 tangki. Oke. Segini. Kita kasih air. Cibuke kok jadi komentari loh ya. Estetik ya mas. Oh, soalnya ini cibuke bekas ini apa? Bawa bekal, jatuh terus penyot. Ya. Oh. Tuh, jadi yang pertama. Yang kedua kita pakai Agus. Agus itu akarisida. Jadi dia untuk mengendalikan tungau. Karena sekarang kan masih musim kemarau. Jadi lebih fokus ke insek dan akarisida dibanding fungi ataupun bakteri sebenarnya. Nih, begini. Cukup 1 sendok makan. Untuk penggunaannya itu sebenarnya sesuai kebutuhan. Kalau untuk musim kemarau seperti ini mungkin bisa seminggu 2 kali untuk penyemprotan inseknya. Akarisidanya mungkin juga jarang-jarang aja, mungkin 2 minggu sekali gitu bisa. Atau kalau misalkan teman-teman penghobi mungkin sesuai kebutuhan lah ya. Kalau ada serangan baru pakai, kalau enggak. Untuk bakterinya, nah ini untuk bakterinya
kita pakai merek Bio2Grow untuk kali ini ya, merek dagangnya. Ini isinya bakteri dan hormon. Jadi hormon untuk merangsang pertumbuhan dan bakteri pengurai. Kali ini kita pakai kira-kira 60 ml. Jadi rekomendasi itu penggunaan sebenarnya 50 ml. Tapi misalkan lebih itu nggak apa-apa. Nah, untuk satu tutup ini kira-kira 30 ml. Jadi kita pakai dua tutup. Itu kira-kira 60 ml. Tambahin air lagi. Jadi nanti biar kita nggak kerasa tiba-tiba airnya udah penuh. Pemalah wis belum, hampir tapi ya. Oke, untuk ya ini kita tadi kan mau kita tambahkan sedikit zinc untuk membantu proses fotosintesis. Tapi kalau zinc itu kita memang jarang-jarang sih penggunaannya, makanya sampai wadahnya sampai welek. Cukup 1 sendok makan aja. Terus kita tambah di pupuk daunnya. Kalau pupuk daun yang ini penggunaannya itu sekitar 50 ml per tangki 16 liternya. Nah, 50 ml itu kira-kira 5 tutup. Satu tutupnya ini sekitar 10 ml. 1 2 3 4 5 ya. Untuk kali ini pupuk daunnya kita pakai produk dari Halbanero, yaitu C4 Nutrien, yang rekomendasi sebenarnya untuk nutrisi batang dan daun. Jadi ini untuk pertumbuhan. Sebenarnya untuk pupuk pembungaan dia juga ada, tapi kali ini kita pakai yang pertumbuhan. Terus sebenarnya kapan sih kita harus pakai pupuk pertumbuhan dan kapan kita pakai pupuk pembungaan gitu ya? Sebenarnya itu tergantung usia dari tanaman. Kalau tanaman itu sudah waktunya pembungaan, jadi lebih kita rekomendasikan yang pupuk pembungaan. Jadi meskipun pupuk pembungaan itu bukan berarti dia berhenti pertumbuhannya terus jadi bunga aja, enggak, dia tetap tumbuh tapi lebih fokus ke pembungaannya. Jadi ini kita pakaiin sampai penuh airnya ya. Nah, untuk memastikan kalau ini teraduk dengan benar, kita biasanya ini kita masukkan terus kita nyalakan. Sebenarnya itu kalau misalkan untuk melarutkan itu paling bagus kita pakai ember kecil, dilarutkan, masukkan, dilarutkan, masukkan. Jadi satu persatu itu langsung dilarutkan dari luar, langsung masuk ke dalam tangki gitu kan. Terus ini diaduk. Itu harusnya. Tapi ki bergowonge rada males. Jadi ya enggak apa-apa ya, ngono lah kayak ini. Nah, Singkat aja Mas. oh, tapi untuk kali ini kita pakai ini. Gini ya. Jadi ini kita nyalain, kita masukin untuk bantu ngaduknya. Jadi biar bisa larut, bisa bener-bener apa ya, tercampur dengan rata gitu loh. Nah, nanti untuk airnya jadi kayak gini warnanya. Ada warna putih-putihnya karena tadi kan untuk Agus terus Traversa itu kan efek di airnya itu warnanya putih. Kalau untuk pupuk daunnya tadi kan warnanya agak kebiru-biruan gitu kan. Jadi ya agak biru-biru tipis. Tapi kalau ini warnanya nanti nggak membekas di daun. Kalau ini tadi kenapa kok kita nyemprotnya pagi dan paginya bukan pagi yang pagi-pagi buta gitu kan? Ini karena kita tadi aplikasinya pupuk, terus kita tambahin yang lain itu tadi untuk penunjang aja. Jadi untuk rutinitas perawatannya. Jadi kalau misalkan kita lebih fokus gitu ya, misalkan kita mau nyemprot insektisidanya aja, itu lebih kita rekomendasikan sore. Kalau untuk bakterinya saja, itu kita rekomendasikan sore banget atau pagi banget. Tapi kalau untuk yang pupuk daunnya, itu kita lebih rekomendasikan ketika ya jam-jam segini lah, ketika matahari itu sudah mulai-mulai hangat kalau di kulit. Jadi memang sudah terjadi proses fotosintesis untuk di tanaman itu sendiri.
sekarang kita gendong tangkinya. Mas kameramen kuat nggak gendong tangki? Kuat no. Masa? Iya. Nggak, ya. Yuk melu. Yuk. Oke. Jadi untuk penyemprotan itu seperti ini. Kalau kita usahakan mengenai seluruh bagian tanaman, terutama yang masih berwarna hijau, karena untuk bagian tanaman yang masih berwarna hijau itu bisa menyerap dari apa yang kita berikan gitu kan. Kita berikan jari nih. Jadi masih bisa menyerap untuk pupuk-pupuknya tadi. Sebenarnya kalau misalkan untuk yang mengenai bunga itu kurang rekomendasi ya, karena beberapa pupuk maupun pestisida itu nanti mempercepat untuk layunya bunga. Tapi kalau misalkan kita mau menghindari bunga ya repot kan. Kalau misalkan mau nyemprot daun terus bunganya enggak gitu kan repot ya. Jadi semuanya aja. Jadi semua bagian tanaman itu kita usahakan, karena terutama yang masih berwarna hijau seperti ini ya. Untuk penyemprotan itu kita usahakan dari bawah daun. Jadi gini posisinya. Karena stomata itu berada di bagian bawah daun. Nah, kalau untuk yang mungkin media asam tadi, mungkin yang fokus kita semprot nantinya akan ke media, itu beda. Kalau ini karena yang kita fokuskan adalah untuk daun, jadi seperti ini. Jadi untuk stik itu kita masukkan di lorong-lorong ini, sela-sela tanaman ya. Nah, usahakan nyemprot itu kita posisi mundur. Tahu nggak kenapa? Biar kita nggak kena dari apa yang hasil kita semprotkan. Mengurangi apa ya? Ikilah pokoknya. Semburan iki kenanya. Nah, ini di segala usia ini tadi kita pakai yang pertumbuhan untuk kali ini. Nah, usahakan nanti untuk penyemprotannya itu seperti ini. Jadi perkabut ya. Airnya itu ngabut. Itu kan ya. Semakin kecil butiran yang nyampe ke tanaman, itu berarti semakin bagus. Nah, jadi kita nyirami itu dari bawah, airnya disemprotkan ke atas. Jadi merata ke daun-daunnya ya, atau dari tumbuhannya, biar lebih subur. Ini bekas ngelef ini. Bekas ngelef tadi malam tadi. Jadi kalau misalnya tempatnya teman-teman mungkin jalannya itu sempit atau terlalu rapat anggreknya, untuk penyemprotannya nanti bisa tekanannya dikecilin gitu kan. Jadi biar produk nyantai melakukannya. Nyantai. Inilah kan ini ada potensi yang bisa dipakai untuk besar kecilin untuk tenaga semprotnya gitu kan. Betul sekali. Biar mudah mas ya. Nah gini, lorong fokusnya yang disemprot adalah dari bagian bawah daun, jadi lorong sela-sela tanaman. Karena kalau misalkan kita ngomong tungau itu juga posisinya berada di bagian bawah daun. Gini. Termasuk penyemprotan fungisida nanti juga sama ya. Untuk caranya seperti ini. Kalau untuk penyemprotan media, pupuk media atau untuk pengendalian keasaman media, itu nanti beda cerita. Nah ini teman-teman, setelah kita semprot, jadi yang kena itu bawah, dia nanti tidak ada tungainya ya mas ya.
Ya. Sangat biar gak ada gunanya. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung soal apa yang kita gunakan maupun cara pengaplikasian, nanti lanjut komentar biar kita reviewkan lagi atau lanjut ke bawah aja. Gitu. Baik, terima kasih. Dadah. Sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.